Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Mesias Adonai. Haleluya. Puji Tuhan, bersama saya di hari ini hendak mengabarkan berita Sion, berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal dari timur ke barat. Pada hari ini tanggal 21 Januari 2022, saya kabarkan kembali berita di mana setelah 30 hari berdoa meratap di hadapan Tuhan, dan pada tanggal 18 Januari 2026 Tuhan rubah dari ratapan menjadi sorak kemenangan, tari-tarian sorak kemenangan. Ya, ini yang hendak kami kabarkan, hendak kami beritakan. Dengan demikian saya harap haleluya kita semua yang sedang mengikuti channel ini dapat mengikuti dia dengan cermat, di mana sepanjang tahun 2026 kita akan masuk ke dalam suasana sorak-sorak kemenangan yang Tuhan akan buat secara pribadi, keluarga, kaum, suku bangsa, di suku-suku bangsa orang asli Papua di tanah Papua. Baik, sebelum daripada itu kita dengarkan dulu hasil daripada laporan cuplikan doa di tanggal 18 Januari 2026. Di mana Bapak rubah dalam hitungan detik menit dari ratapan menjadi sorak-sorai dan pujian tarian. Tiba waktunya untuk kami laporkan kembali apa yang kami kerja di hari terakhir tanggal 18 Januari 2026 yang telah start dari tanggal 18 Desember 2025. Ini sudah 1 hari. Dan hari ini kami laporkan kembali di dalam hadirat umum Bapa dari hari terakhir kami berdoa. Yaitu yang pertama, hari ini adalah hari di mana Bapak firman Tuhan digenapi, yaitu Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 digenapi. Haleluya hari ini. Dan setelah kami berdoa masuk, lalu kami menyampaikan tentang kabar berita tentang bagaimana Yesus dengan air mata, kami dengan air mata yang ditulis dalam firman Tuhan dengan air mata. Lalu Bapak bawa kami, yang pertama adalah hari ini adalah hari sorak-sorai, hari kemenangan, dan hari bersukacita dan harus menari. Setelah itu kami masuk lagi berdoa begini dalam hati kami sendiri, ada perasaan masih meratap, masih menangis, masih terasa belasungkawa, marah dan lain-lain terjadi. Lalu Bapak memberitahukan firman Tuhan kepada kami tentang rahasia di mana di dalam kitab Yeremia 18 itu dia ulang kembali, sehingga kami harus menghargai dan menghormati pembentuk daripada tanah liat itu sendiri, yaitu Yehoshua Mesias Adonai. Kami merendahkan diri dan Bapak mengampuninya. Lalu kami masuk lagi, lalu Bapak memerintahkan bahwa segera memuliakan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Namun masih terdapat, Bapak membawa kami kepada pengajaran memberitahukan rahasia tentang sejarah terulang, di mana pada zaman dahulu Saul dan Raja Daud terjadi peristiwa itu. Mereka sudah pulang dari perang, namun raja masih berkabung. Sejarah itu tadi terjadi, dan tadi saya merendahkan diri dan minta ampun. Lalu Bapak memberikan pengampunan. Lalu Bapak suruh bermazmur. Lalu dalam semenit, dalam hitungan menit,
Bapak rubah harian tadi yang itu semua dihapus kembali, baru Bapak rubah kayak anggur sukacita dan tadi mempersembahkan puji-pujian. Setelah itu kami masuk lagi dengan sukacita, semua mengangkat puji-pujian, masing-masing dengan puji-pujian yang Tuhan taruh kepada masing-masing. Haleluya. Sampai dengan tadi kami masuk lagi, berdoa lagi. Bapak memperlihatkan tanda-tanda lukisan yang Tuhan taruh untuk dengan kita di sini. Istimewa pertama adalah anggur sukacita yang Bapak petik dengan Bapak petik anggur, lalu Bapak bagikan anggur itu kepada kami. Setelah itu kami kembali dengan pujian penyembahan dan pujian dan doa-doa sampun sampai kepada yang terakhir ini. Lalu Bapak beritahukan bahwa ada bingkisan yang sedang disiapkan untuk akan dibagi. Banyak bingkisan-bingkisan yang akan dibagi. Jadi bingkisan itu sedang dibagi semua, akan dipersiapkan semua. Itulah setelah itu Bapak memberitakan bahwa kami akan tutup pelayanan ini. Lalu setelah itu Bapak kami menutupnya pelayanan ini Bapak dengan membacakan. Akhirnya kami bawa pelayanan ini masuk lapor ke dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus bekerja beracara. Haleluya Bapak. Kami mengundang Roh Kudus menandatangani setiap dengan tangan Tuhan dicap dari Yesus, dimeteraikan meter Roh Kudus. Lalu Bapak dibubui dan cincin kerajaan. Dan ini kami serahkan kembali kepada Bapak melalui malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan mengambilnya di tangan malaikat lalu diserahkan kepada Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam, karena hari ini dalam hitungan detik menit dari ratapan dirubah menjadi tari-tarian, menari menjadi tari-tarian dan nyanyian dan sorak-sorai terdengar dari pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa di atas tanah Papua. Haleluya, 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 haleluya. Bapak lihat kerajaan surga itu, Iya. mereka bertepik sorak macam orang lepaskan kembang-kembang api begitu. Mereka pecah kembang-kembang api itu kanan kiri kanan rame menjatuh. Kita kerja hati ini. Bapak lihat sukacita kerajaan surga, dia punya sukacita lebih dari kita tadi. Sorak yang begitu rame, mereka lepas itu kembang-kembang api itu warna-warni. Haleluya. 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 Terus Bapak lihat berkat yang tadi kita serahkan, Yesus diangkat sendiri di atas meja makannya. Dia di atas meja makan. Terus Bapak lihat langsung dimeteraikan. Hasil kerja kita ini langsung dimeteraikan. Para Yesus dengan taruh cincin meterai bapaknya di atas kita punya hasil kerja hari ini. Amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Kemuliaan bagi Bapak Yesus sekalian. Raja semesta alam kalau sudah dimeteraikan dan dibubur cincin kerajaan, selesai kerajaan pemerintah kerajaan Tuhan Masia sudah. Haleluya. Terima kasih kamu akan melihat mulai dari dalam hitungan detik-menit hari ini sampai kepada sepanjang lintasan tahun ini Papua penuh dengan sukacita, penuh dengan kebenaran, semua dari pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Dan kami aminkan semua. Haleluya, amin, 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 amin. Ya, itulah suasana di hari tanggal 18 Januari 2025 pada pukul 5 sore. Suasana di surga setelah kami
selesai mengakhiri doa ratapan di hari itu. Saudara-saudara terkasih, sebelum saya mau menguraikan sedikit, menyampaikan dan memberi kesaksian tentang rema-rema firman Tuhan yang Tuhan kerjakan dari tanggal 18 sampai dengan Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026. Sebelumnya kita mendengarkan dulu dasar-dasar firman Tuhan. Saya bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang kami lakukan. Dasar-dasar firman Tuhannya yang pertama adalah Mazmur 30 ayat 12. Aku yang beratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Yang kedua, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan. Aku akan mengubah perkabungan dan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Yeremia 31:13. Mazmur 569, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbabmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 56 ayat 9. Selanjutnya, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup Elohim murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesua telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis, dan keluarnya kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Yahusua telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Lihatlah, Yahusua datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 7. Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil penumpahan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke dalam bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, itu dasar-dasar firman Tuhan, ya, seperti yang saya memberitahukannya bahwa dari awal dan yang lalu, bahwa Bapa menyuruh kami meratap dan menangis mengakui dosa moyang turun-temurun orang-orang Israel kuno dari garis keturunan mama-mama dan dari garis keturunan Bapa. Dan itu kami lakukan sepanjang dari tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026. Dalam ratapan yang kami sampaikan di hadapan Tuhan itu, dan itu dalam kami berdiri mewakili pribadi, keluarga, kaum, suku bangsa di Papua. Karena Bapak suruh harus meratap dan menangis sambil mengaku dosa-dosa pribadi, keluarga, kaum, marga-marga, terus dari dosa suku bangsa Israel kuno yang telah merusak, dosa-dosa yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh 12 suku Israel. Itu yang pertama. Yang kedua itu di situ banyak Tuhan melakukan banyak perkara penyelesaian dosa. Tapi saya tidak uraikan di situ, tidak memberi kesaksian dalam kali ini. Saya ada mau memberi kesaksian. Selanjutnya itu pada tanggal 13 Januari itu Bapak menyuruh sekarang berdoa tentang tanggal 14 itu Bapak menyuruh berdoa tentang khusus masuk ke
doa penyembahan berhala yang dilakukan oleh 12 suku Israel turun temurun. Jadi dari 10 perintah Tuhan yang dilanggar hanya perintah yang pertama, yaitu berhala. Berhala yang dilakukan oleh moyang orang Papua turun temurun itu yang Bapak suruh meratap dan menangis. Jadi ya ada dua yang membuat surga itu tergoncang, yaitu yang pertama adalah kalau di bumi penuh dengan penyembahan berhala itu, Bapa di surga marah dan murka terhadap manusia, karena terutama orang Israel, karena mereka telah meninggalkan Bapa dan menyembah berhala. Yang kedua, kalau di bumi ini pujian penyembahan dia naik kepada Bapa, maka surga itu sangat gegap gempita dan Bapa menyenangkan hati Tuhan, dan negeri, wilayah, pribadi, keluarga kamu itu diberkati. Itu hukum penyembahan. Saudara-saudara terkasih, Bapak menyatakan bahwa dalam penyembahan berhala yang dilakukan secara turun-temurun oleh orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel kuno, yang diwakili oleh kami orang Papua, dalam orang Israel Papua itu kami merendahkan diri meminta ampun dosa itu. Jadi hari pertama yang Bapak perlihatkan kenapa terjadi penyembahan berhala. Di situ Bapak perlihatkan bahwa di bagian otak kecil belakang ini ada kalajengking. Jadi ekornya itu dia ada di Sorong, dia punya kepalanya ada di Israel, sementara dia punya bisanya, ratunya ada di Pulau Samosir di Sumatera. Ya, melalui marga Wambrau dan marga-marga lain, marga-marga Wambrau di Sorong dan melalui marga-marga lain di Papua, kami merendahkan diri minta ampun dan Tuhan hancurkan itu. Kalau jengking ekornya, mulai dari ekor bisanya, lalu kepalanya di Israel, di Yerusalem sana semua dihancurkan. Itu hari pertama, lalu Bapak beritahukan kenapa bisa terjadi begitu. Karena Bapak beritahukan rahasia bahwa embrio pertama Bapak menciptakan manusia itu mulai dari otak kecil itu di medio, orang bilang di medio. Jadi pikiran manusia itu dibentuk dari otak kecil di belakang. Ya, otak kecil di belakang. Di situ iblis tahu bahwa bagaimana melemahkan bangsa Israel dari awal dahulu. Ya, iblis pegang di belakang otak kecil. Nah, itu Tuhan bukakan rahasia itu, lalu Tuhan angkat semua yang melemahkan, yang menjadi orang Papua itu adalah orang Israel tapi menjadi terbelakang, miskin, dianiaya, hidup dalam penderitaan dan air mata. Papua penuh dengan itu. Dan orang Papua yang kebenaran itu sudah tidak ada dan tidak mengingat dari peristiwa Alkitab yang terjadi di atas tanah Papua itu karena dosa ini. Masalah ada di belakang sini, belakang otak kecil ini. Itu semua sudah diselesaikan. Dosa kepacikan Yakob dari Israel yang tertinggal di Papua punya itu. Saudara-saudara, jadi ibarat kuri dibunuh, kuri disembah, pasai pergi. Artinya hikmat Tuhan itu, kepintaran Tuhan pergi, Tuhan antar bersama dengan orang Israel di Yerusalem. Sementara 6 suku Israel adiknya di Papua itu menyembah kepada kuri, artinya percaya kepada roh kebodohan. Akhirnya orang Papua menjadi terbelakang. Itu duduk persoalannya ada di situ. Itu sudah diselesaikan, saudara, hari pertama dari tanggal 14. Lalu Bapak membawa kami hari kedua, karena hubungan penyembahan berhala ini dia tersembunyi di dalam darah, sehingga kami berdoa akan hukum darah dari setiap marga-marga di Papua. Kami merendahkan diri dan minta ampun di hari kedua. Ya, lalu melalui beberapa marga kami selesaikan, tapi Bapak bilang beritahu bahwa di sini tidak ada marga suku Dan. Maka warga suku Dan kalau tidak datang dalam sisa waktu 4-5 hari ke depan, maka akan ditambah lagi dengan 70 hari setelah terhitung dari tanggal 18 Januari. Maka kami hubungi suku Dan, dari suku Dan marga Kobaya, tiba pada hari tanggal 14-15 tiba, lalu kami merendahkan diri berdoa mendoakan dari suku Dan punya diwakili oleh marga Kobaya, Erso Kobaya dan hamba Tuhan, dan itu diselesaikan. Tuhan bilang, Tuhan menunggu satu orang ini merendahkan diri mewakili pribadi keluarga dari suku Israel dan seluruh Papua, maka dosa itu diakhiri, maka yang terhilang
suku Dan yang terhilang dalam dosa sudah diketemukan kembali. Seperti perumpamaan Yosua tentang 2 orang saudara, yang satu bungsu hilang diketemukan kembali, dipakai pakaian dikasih pakai. Seperti itulah suku Israel Dan itu diketemukan kembali. Itu tanggal 14. Kami masuk lagi pada waktu kami laporkan yang hari pertama dan yang kedua itu kami laporkan kehadirat Tuhan itu. Bapak di situ setelah kami laporkan di hadapan Tuhan, lalu diberikan kepada malaikat berikan kepada Yosua. Yosua mengambil dengan penuh air mata dan tangis. Kalau tangis dia masih air mata, penuh dengan air mata mengalir, dia mengambilnya. Lalu pada tanggal 16 itu kami masuk lagi berdoa. Menyelesaikan hukum darah yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Di situ kami masuk berdoa meminta ampun akan dosa-dosa, dan juga di hari itu juga Bapak setelah kami laporkan, Bapak Yosua mengambilnya dengan air mata dari malaikat Tuhan. Kami masuk lagi ke tanggal 14. Kami masuk lagi ke tanggal 17. Pada tanggal 17 kami masuk dengan ratap dan tangis dengan penuh. Karena itu sudah masuk puncak. Jadi kami masuk dengan ratapan, duka, rasa duka yang mendalam, terus dengan ratap tangis yang mendalam. Di situ Bapak memberitahukan beberapa rahasia. Lalu Bapak menyatakan bahwa di hari tanggal 15 itu air mata yang dinaikkan itu ditampung di dalam kirbab, jadi mencapai 25%. Lalu tanggal 16-nya itu dia mencapai 15-nya itu dia mencapai 50%. Terus di hari ketiga itu dia mencapai air mata itu diisi dalam kirbab, dia mencapai 75%. Lalu Yosua mengambil dengan menangis, lalu air mata Yosua pun masuk di dalam kirbab itu. Di tanggal 17 itu air mata itu sudah full terisi di dalam botol yang hijau, terisi full dengan air mata Yosua. Tapi setelah itu kami serahkan hasil doa itu, kami serahkan kepada Bapa, lalu melalui malaikat Tuhan, lalu Yosua mengambilnya. Tapi di situ Yosua tiba-tiba waktu Yosua mengambil itu, tangisan Yosua punya menangis, dia pecah, tangis seperti tangisan yang sudah pecah meledak, seperti bunyi guntur dan halilintar. Lalu Yosua mengambilnya dengan menangis, dengan ratapannya langsung pecah menangis seperti guntur. Di Ibrani Wahyu 8 ayat 5. Di Wahyu 8 ayat 5 itu. Di situ. Jadi seperti dari tangan malaikat pedupaan itu diberikan kepada Yosua, dari tangan Yosua itu ditumpahkan ke bumi, terjadi halilintar dan gempa bumi. Lalu kami tanya, kenapa itu Yosua menangis pecah? Itu artinya bahwa kita punya air mata sudah ditampung untuk diisi dan disimpan, sudah diserahkan kepada Bapa di surga. Bapa di surga sudah menerimanya. Tidak, itu belum. Jadi Bapa jelaskan kenapa air mata itu terisi di botol yang hijau. Itu bercerita tentang Tuhan bilang, kamu punya air mata itu dari bumi. Bumi itu penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan, penuh dengan dosa, penuh dengan kekelaman. Kamu berdoa, menangis, meratap, walaupun di tengah di situ banyak kedukaan, kematian, saudara mati dan lain-lain. Tapi kamu terus berdoa dan menangis di hadapanku. Itu makanya warna air mata itu, botolnya itu hijau. Tuhan bilang begitu, Tuhan perlihatkan. Itu tanggal 17 itu Bapak memberitahukannya begitu. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, apakah lalu kenapa Yosua punya tangisan langsung pecah? Itu Yosua betul-betul dia menangis juga. Kami menangis di bumi, Yosua juga betul-betul menangisi kita.
Saudara-saudara terkasih, tangisan itu bukan tangisan main-main. Yosua sedang menangis dan meratap bagi kita dengan sungguh-sungguh. Itu tanggal 17 Januari 2026. Lalu kami masuk di hari Minggu tanggal 18 itu, kami berdoa di situ. Seperti yang tadi laporan yang sudah awal kami sampaikan itu, yang sudah diperdengarkan itu. Jadi setelah kami berdoa seperti itu, lalu setelah kami menyerahkan kepada Yeshua, dalam hitungan detik-menit itu kami punya tadi belasungkawa yang dalam, terus semua itu ratapan tangis itu tiba-tiba langsung Tuhan rubah ke sorak kemenangan, ke sorak kemenangan. Dalam hitungan detik-menit itu langsung Tuhan rubah. Jadi perasaan kami yang tadinya berat itu langsung Tuhan rubah menjadi kami penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorak kemenangan. Itu tanggal 18 Januari 2025 hari Minggu. Lalu di situ setelah kami menyerahkan kepada Tuhan, lalu melalui malaikat Tuhan, lalu Yosua ambil hasil doa kami semua. Baru Yosua menyerahkan kepada Bapa di surga. Yosua sebagai imam besar, Yosua serahkan kepada Bapa di surga. Lalu Bapa mengambilnya, lalu Bapa menutup, Bapa meteraikan itu dengan cincin kerajaan Bapa di surga, bahwa air mata mereka yang telah berdoa 1 bulan itu sudah disimpan di surga. Jadi setelah itu kami masuk berdoa lagi itu, Tuhan perlihatkan hadiah itu sudah mulai dipersiapkan, bingkisan hadiah. Kami tanya itu apa? Baru Tuhan bilang sepanjang tahun 2026 itu akan terjadi banyak kegirangan, kemenangan, banyak sukacita, banyak sorak-sorai, banyak perkara-perkara. Nanti bangsa-bangsa lain itu dari suku-suku bangsa dari ujung-ujung bumi, bangsa-bangsa lain itu akan membawa berkat-berkat kepada kamu orang Papua. Bapak beritahukan seperti itu. Jadi sepanjang tahun 2026 ini, itu orang Papua akan berjalan dari satu tanda heran kepada satu tanda heran yang lain. Ya, orang Papua akan berjalan kepada satu mujizat kepada mujizat lain, satu keajaiban kepada satu keajaiban yang lain. Jadi saudara-saudara terkasih, berdoa dengan meratap dan menangis itu adalah satu jejak yang harus diikuti oleh setiap orang, di mana Yesua itu berjalan dengan meratap dan menangis untuk menutup pintu-pintu maut supaya manusia diselamatkan dari maut. Ya, Yesua harus menangis dan meratap di Taman Getsemani. Demikian pula kita juga harus meratap dan menangis. Waktu kita meratap dan menangis itu bukan saja kita sendiri yang menangis. Yesua sebagai kepala dari tubuh Masia, tubuh Kristus, dia rasakan dan dia juga menangis bersama kita. Haleluya. Pada waktu kita dipulihkan, kita bersorak-sorai, Tuhan juga bersorak-sorai bersama kita. Waktu kita mengalami kemenangan, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tuhan juga yang penuh dengan kemenangan di surga memberi kemenangan kepada kita. Sehingga kita akan melihat di mana sepanjang tahun 2026 ini akan berjalan dengan bersorak-sorai. Saudara-saudara terkasih, itu peristiwa di tanggal 28 Desember 2025 sampai dengan 18 Januari 2026 yang bisa kami laporkan. Setelah itu Bapak bilang kamu istirahat sejenak, istirahat beberapa hari, lalu Bapak bilang nanti apa yang mau didoakan, apalagi yang program apa yang akan dikerjakan di sepanjang tahun 2026 akan diberitahukan kemudian. Saudara-saudara terkasih, apa yang kami laporkan hasil ratapan dari sepanjang 1 bulan ini, haleluya. Kami hanya berangkul saja, berangkul. Kami tidak sampaikan sehari lepas hari sepanjang ini 30 hari itu kami tidak sampaikan. Ya, saudara-saudara terkasih, itu yang bisa saya bersaksi. Dengan demikian, apa yang Tuhan lakukan ini bagi orang-orang percaya yang sedang ditanya ini harus aminkan. Kita aminkan, kita menerima dengan iman, kita harus aminkan. Karena Markus 11, 22-23 di sana berkata, apa saja yang kami minta doakan, aku telah mendengar, aku menerimanya. Dan aku memberikannya, dan
kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, dan apa yang kamu katakan di dalam doa, percaya bahwa itu akan terjadi. Haleluya. Jadi dalam tanggal 17 itu Bapak suruh kami ikat perjanjian. Ada satu lagi saya lupa, Bapak suruh ikat perjanjian dengan kita orang Papua, diwakili oleh kami dalam ikat perjanjian dengan perjanjian baru. Bapak bilang begini, dulu kamu punya moyang itu setelah mereka menyalibkan menyalibkan Yosua itu, mereka menyangkal dia, lalu mereka melakukan penyembahan berhala, menginjak-injak darah anak domba Yahweh. Yosua itu di atas tanah Papua. Nah itu yang disuruh meratap supaya minta ampun dosa itu. Lalu Bapak bilang, sekarang kamu berikat perjanjian kembali dengan darahku. Yosua bilang, darah perjanjian baru dan kekal, tidak perjanjian darah Yosua. Kami bilang kami tidak layak membuat perjanjian dengan Bapa di surga. Bapak Yosua yang membuat perjanjian dengan kami. Lalu di surga mengeluarkan selembaran tulisan tertulis, lalu Bapak membacakannya. Hari ini aku mengeluarkan perjanjian dengan umat Tuhan, umatku di bumi, yaitu perjanjian tentang kamu di bumi kerja 1, aku kerja 9. Kamu di bumi hanya taat. Nah, itu hukum perjanjian. Jadi kita ini di bumi hanya kerja 1, melayani Tuhan dan taat. Tapi Bapa di surga kerja 9. Itulah perjanjian yang Bapak buat dengan kita orang Papua. Haleluya. Kalau sudah seperti itu, bukan orang Papua yang lakukan, atau bukan hamba Tuhan yang lakukan, tetapi apa saja perkara-perkara besar yang akan terjadi bersama dengan kita di bumi, gerejanya gereja Tuhan Tuhan Masih di bumi, itu semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena dia kerja 9, kita hanya kerja 1. Oleh karena itu di dalam kedaulatan Tuhan, kita patut menaikkan ucapan syukur sesuai dengan Roma 11:36. Sebab segala sesuatu oleh Dia, bagi Dia, dan oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, salam dan selamat menikmati hari-hari kemenangan, tahun-tahun ke bulan-bulan, tahun-tahun kemenangan, dan tahun yang penuh dengan sorak-sorai. Pasti kita akan pulang dengan penuh sorak-sorai dan kemenangan. Satu terakhir, yaitu muatan daripada air mata yang tadi sudah dibawa ke surga dan sudah disimpan di sana, untuk Bapa kami menumpahkannya kembali ke bumi. Yaitu muatannya satu begini. Satu itu, kalau ketika air mata itu ditumpahkan kembali itu, bagi orang yang percaya Yesua itu, tetap akan terjadi penuaian besar-besaran, tetap akan jadi pertobatan besar-besaran di seluruh bumi, serentak mulai dari wilayah Sion dipulihkan, yaitu dari tempat bayi Yesua dilahirkan di Tagamewu di Papua, dari Papua ke Indonesia dan ke 4 penjuru bumi. Tetapi air mata juga itu yang sudah ditampung di atas kalau ditumpahkan, bagi yang tidak percaya kepada Yahushua HaMashiach Adonai yang diberitakan oleh orang-orang salehnya di bumi kepada setiap orang, maka bagi yang tidak percaya itu juga menjadi hukuman. Jadi itu ada 2 arah, saudara-saudara terkasih. Dengan demikian, itu bukan kami yang atur, tetapi itu Bapa sendiri yang mengaturnya seperti itu. Dan kami hanya memberitahukan. Dengan demikian, ketika berita pertobatan, berita tentang keselamatan yang kekal itu dimulai diberitakan, dan kegerakan Roh Kudus, penuaian mulai terjadi di mana-mana, hendaklah kami beritahukan bahwa jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati, tetap percaya. Bahkan firman Tuhan, tetap percaya, karena itu waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Haleluya. Haleluya. Lebih baik itu menangis dari sekarang, bertobat dari sekarang, sambil menyesal dosa-dosa dari sekarang, karena Yesus sedang datang dalam awal-awal kemuliaan. Dan orang-orang atau kaum turunan yang telah menikam jantungnya, mereka duluan menangis. Kami duluan sedang meratap dan menangis. Oleh karena itu kami harapkan supaya setiap orang yang lain supaya harus mulai meratap dan menangis dari sekarang. Yesus bilang begini, berdoa, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangis, aku tangislah dirimu dan tangislah anak-anakmu. Lebih bagus dari sekarang itu meratap dan menangis, hadap menyesali dosa-dosa. Ketika berita penuaian diberitakan, berita pertobatan diberitakan, dan itu mulai terjadi di tahun 2026. Haleluya.
Biarlah semua orang menyatakan haleluya, dan biarlah semua orang sedang menyesal, bertobat dan mengikuti Yesus HaMashiach adalah dan percaya kepadanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Bapa yang mulia, kami naikkan ucapan syukur dan pujian syukur, nyanyian syukur. Haleluya. Dengan penuh sorak kemenangan kami naikkan ucapan syukur kepada Bapa di tempat maha mulia. Berita yang kami beritakan, haleluya, setiap orang yang mendengarnya jamah hati mereka, sehingga berita pertobatan mulai terjadi di seluruh dunia, mulai dari tempat bayi Yesus dilahirkan, yaitu Tanah Baru di Papua, Indonesia, ke 4 penjuru bumi. Haleluya. Terima kasih, dan sorak-sorai kemenangan sedang terjadi dari wilayah tempat bayi Yesus dilahirkan, Tanah Baru di Papua, ke seluruh bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.